Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai organizing ataupun pengorganisasian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardia Ajeng Pausi Musirayu dari kelompok 3 dengan NIM 230803103011. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabinta Kurnia Dewi dengan akhiran NIM 3013 dari Prodi D3 Kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari Harlani dengan akhiran NIM 3023. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Angelita dengan akhiran NIM 3024. Perkenalkan, nama saya Audina Nurfaiza, akhiran NIM 3029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian sebagai manajemen fungsi. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya untuk menciptakan struktur sehingga mereka bekerja dengan baik dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Keputusan pengorganisasian utama yang dibuat oleh manajer termasuk yang membagi pekerjaan apa yang harus dilakukan. Di sini ada beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu membuat dan melakukan rencana untuk mencapai tujuan dan target dalam perusahaan dan organisasi, lalu strategi dalam pencapaian memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Lalu ada organizing atau pengorganisasian, yaitu mensinkronkan semua sumber daya untuk mencapai target di perusahaan. Lalu ada commanding atau pengarahan, yaitu memberikan arahan ke anggota untuk mengerjakan tugas yang telah ditentukan masing-masing. Lalu ada controlling, memberikan arahan dalam tugas-tugas karyawan dengan standar dari perusahaan. Lalu ada coordinating atau pengkoordinasian, yaitu dapat menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan dan bisa bekerja sama dengan yang lainnya agar tidak adanya kekacauan antara yang lain. Lalu di dalam organisasi ada struktur formal dan informal. Struktur formal adalah organisasi berstruktur formal biasanya memiliki struktur piramida hierarki dengan presiden perusahaan, CEO, dan manajer senior di puncak, manajer tingkat menengah di tengah, manajer tingkat rendah di bagian bawah. Lalu untuk informal, struktur ini bergantung pada hubungan yang terjalin antar anggota staf, kerjasama, antar tim, dan komunikasi yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama. Lalu di sini ada fungsi struktur fungsional dengan skill yang sama. Dimaksudkan di sini adalah seperti pada gambar. Di sini di bagian atas gambar tersebut menjelaskan bahwa di sini ada sekelompok perkumpulan ketua atau vice president dari berbagai bidang, ada dari bidang marketing, finance, production, and human resource. Ini maksudnya mereka dari bidang yang berbeda namun kedudukan mereka sama. Begitu juga di bawah-bawahnya ada manajer dari loans, manajer dari investments, operation. Jadi ini mereka jadi satu. Administrator juga seperti itu, director ini direksi, dewan direksi semua. Jadi dijelaskan di gambar ini struktur fungsional dengan skill yang sama dimaksudkan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama di dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang penting dalam merancang struktur organisasi. Jadi yang pertama adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi mempengaruhi struktur organisasi dengan cara yang dinamis. Jika lingkungan organisasi bersifat dinamis, maka struktur organisasi akan berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah juga. Sebaliknya, jika lingkungan organisasi bersifat statis, maka struktur organisasi tidak akan terlalu banyak berubah jika kondisinya berubah. Yang kedua adalah strategi organisasi. Strategi organisasi ini mempengaruhi struktur organisasi dengan cara yang dinamis juga, seperti memperluas produk dan pelayanan, meningkatkan efisiensi pasar, atau menyesuaikan strategi pasar.
Oleh karena itu, strategi organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam merancang struktur organisasi dalam perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknologi dalam perusahaan. Jadi, teknologi dalam organisasi atau perusahaan ini memainkan peran penting dalam merancang struktur organisasi ataupun perusahaan. Teknologi informasi secara langsung mempengaruhi desain struktur organisasi perusahaan, mempengaruhi alokasi sumber daya, distribusi biaya, dan kemudahan pengolahan divisi-divisi dalam perusahaan. Dengan prinsip ketergantungan, teknologi dalam organisasi berkembang menjadi pendekatan modern dalam teori organisasi, memperlihatkan juga hubungan erat antara teknologi dan struktur organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini mempengaruhi struktur organisasi dengan cara yang dinamis juga seperti yang lainnya, seperti mempengaruhi kebutuhan organisasi, mempengaruhi keterampilan dan kemampuan, dan mempengaruhi budaya organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia memainkan peran penting dalam merancang struktur organisasi yang efektif dan efisien. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur divisi mengelompokkan orang-orang berdasarkan produk, pelanggan, ataupun lokasi. Jadi itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur geografis dan struktur pelanggan. Pengertian dari struktur geografis sendiri adalah mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan di wilayah geografis yang sama. Sedangkan struktur pelanggan adalah mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan yang melayani pelanggan ataupun klien yang sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hakikat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi adalah kepribadian dari organisasi. Dalam hal ini, budaya organisasi sangat penting dalam memanajemenkan sebagai sistem kepercayaan dan nilai bersama sebuah organisasi dan perilaku anggotanya. Yang kedua, budaya organisasi membentuk perilaku dan mempengaruhi kinerja. Budaya organisasi dapat membantu dalam menetapkan nilai-nilai, membentuk sikap, memperkuat keyakinan, perilaku, dan kinerja organisasi. Yang selanjutnya, tidak semua organisasi itu sama. Maksudnya budaya wirausaha menekankan pada perubahan, pertumbuhan, kreativitas, dan kompetisi. Budaya tim menekankan pada kinerja kerja sama, organisasi, kolaborasi, dan kepercayaan. Selanjutnya, budaya yang dapat diamati adalah apa yang Anda lihat dan dengan sebagai karyawan atau pelanggan. Maksudnya budaya yang diamati adalah perilaku orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka. Hal ini tercermin dari tempat kerja, mengatur ruang kerja, dan berbicara dan berperilaku satu sama lain. Selanjutnya, budaya inti ditemukan dalam nilai-nilai dasar organisasi. Maksudnya, nilai inti mendasari terbentuknya perilaku orang. Contohnya keunggulan kinerja, tanggung jawab, dan kinerja tim. Dan yang terakhir, yaitu manajemen berbasis nilai mendukung budaya organisasi yang kuat. Maksudnya, para manajer menjelaskan nilai inti dan contoh kepada orang lain, mengkomunikasikan dan memperkuat dalam segala hal yang dilakukan.